서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. Di awal video, ada seorang kakak adik yang sedang berteleponan satu sama lain. Laki-laki tersebut bernama Ok Chan-kyu, sedangkan saudara perempuan kembarnya bernama Ok Chan-mi. Latar belakang mereka adalah saudara kembar yang beda jenis kelamin. Saat usia 8 tahun, mereka berdua terpaksa berpisah karena saudara kembarnya diadopsi dan hidup dengan keluarga barunya yang tinggal di Seoul. Sedangkan saudara perempuannya masih tetap tinggal di panti asuhan dan bersekolah di Busan. Ok Chan-mi juga sangat jago dalam hal olahraga, yaitu menembak. Ketika sedang asik mengobrol dengan saudara kembarnya, Chan-kyu melihat ada seseorang yang masuk ke kelas. Chan-kyu menyuruh Chan-mi untuk diam dahulu. Di hadapan Chan-kyu sudah ada seseorang dengan memakai jaket hitam tertutup, dan tiba-tiba Chan-kyu langsung jatuh dari atas gedung sekolahnya. Chan-mi di situ melihat handphone Chan-kyu tiba-tiba gelap dan langsung mati. Sedangkan di lain sisi, seorang pria bernama Sohon. Sohon mempunyai seorang ibu yang tinggal di panti jompo. Saat sedang berada di jalan, tiba-tiba Sohon merasa kalau pendengarannya berdengung sehingga membuat dirinya tiba-tiba merasa rabun penglihatannya dan dirinya di situ langsung pingsan di tengah jalan. Di adegan selanjutnya, Chan-mi tidak mendapat kabar dari saudaranya selama 3 hari. Ia pun pergi ke Seoul untuk berkunjung ke sekolah kakaknya. Dan saat itu 2 murid yang satu sekolah dengan Ok Chan-kyu memberitahu kalau Chan-kyu sudah meninggal. Mendengar hal itu, Chan-mi langsung pergi ke tempat penyimpanan abu kakaknya. Di sana, ia melihat kalau kakaknya benar-benar sudah meninggal. Di tempat yang sama, Chan-mi bertemu dengan kedua orang tua angkat kakaknya. Dan orang tuanya tersebut tidak merasa sedih, malah mereka malu karena Chan-kyu bunuh diri. Kemudian, Chan-mi meminta handphone kakaknya untuk diberikan kepadanya. Kedua orang tuanya tersebut berkata kalau handphone Chan-kyu tidak ada di TKP dan tidak bisa ditemukan oleh polisi. Chan-mi kemudian bertemu dengan polisi yang menangani kasus kematian kakaknya. Polisi tidak menyangka kalau Chan-kyu mempunyai adik. Setahu polisi, Chan-kyu adalah anak tunggal. Chan-mi pun menceritakan kepada polisi di hari kejadian kakaknya. Ia yakin kalau kakaknya tersebut tidak bunuh diri. Chan-mi juga berpendapat kalau pelaku mengambil handphone saudara kembarnya, tapi di situ polisi tidak menanggapi perkataan Chan-mi. Dengan kematian saudara kembarnya, Chan-mi bertekad untuk pindah ke Seoul dan menemukan pembunuh kakaknya. Chan-mi masuk ke sekolah barunya yang dimana bekas sekolah kakaknya dulu, supaya Chan-mi bisa dapat menemukan pembunuh kakaknya tersebut. Ternyata Sohon dan Chan-mi satu sekolah serta satu kelas. Di sekolah yang sama dengan Chan-mi kedatangan murid yang bernama Jae-bum. Di sana Jae-bum bukanlah murid baru, tapi ia murid yang mengulang kembali duduk di bangku kelas 3, karena dengan alasan Jae-bum baru sembuh dari sakitnya. Sedangkan murid laki-laki bersama Jae-bum bernama Ki Oh-song. Saat istirahat, Chan-mi menanyakan mengenai kakaknya kepada Do-yeon. Do-yeon memberitahu kalau Chan-kyu menyukai perempuan yang bernama Ajung. 진짜 예쁘다. 홍어하죠. Chan-mi pun mencoba menelpon Ajung dan saat itu nomor yang Chan-mi telepon, Sohon yang menjawabnya. Chan-mi langsung mematikan handphonenya. Chan-mi heran kenapa handphonenya Ajung bisa bersama dengan Sohon. Kemudian Chan-mi mengikuti Sohon sampai ke rumah sakit. Chan-mi mendengar semua perkataan dokter ke Sohon kalau Sohon mengidap penyakit tumor otak. 네, 종양이라 저만 종양이에요. Keesokannya, di sekolah, Chan-mi memasuki ruang lab bekas kakaknya terbunuh. Di sana, ia membayangkan kakaknya saat sedang menelpon dirinya. Chan-mi pun terkejut dengan kedatangan Sohon. Di situ, Sohon berkata ke Chan-mi kalau ia selalu mengingat tempat lab karena waktu itu ada seorang siswa, yaitu teman sekelasnya yang bunuh diri. 뛰어내렸어. 같은 반 애였는데 박원석이라고 개 떨어진 거 보고 Sohon bercerita ketika ia memberi makan kucing tiba-tiba dirinya mendengar suara dan ternyata Sohon melihat teman sekelasnya yang jatuh. Dari situlah ia menelpon polisi. Selanjutnya terjadi keributan di kantin yang dimana ada seorang siswa yang bernama Jukyung sedang asik membuli. Wanita yang sedang dibuli bernama Sunha. Do-hyun menceritakan mengenai Jukyung yang memperkosa Sunha di kelas fotografi. Karena polisi tidak mempunyai bukti, Jukyung pun dibebaskan. Dan ada seorang siswi berambut putih yang menyoroti tindakan bully. Siswi tersebut bernama Suyeon. Selanjutnya, Chan-mi mengajari Jae-bum untuk berlatih tembak. Di saat itu, Oh-song datang dan memberitahu ke Chan-mi kalau Jae-bum baru saja sembuh dari kecelakaan. Jae-bum mengalami lupa ingatan
dan selama 6 bulan Jae-bum masa perawatan untuk bisa sembuh. Malam harinya, So-hon memberikan handphone Ajung. Ajung sengaja meminta So-hon untuk menyimpan handphonenya karena dirinya merasa terganggu dengan manajer Ajung. Ajung mengecek handphonenya. Terdapat pesan dari Chanmi yang ingin mengajak bertemu untuk menanyakan kematian kakaknya Ok Chang-yu. Dari situlah So-hon menemui Chanmi dan menanyakan bagaimana Chanmi bisa mengenal Chan-kyu. Chanmi berbohong kalau Chan-kyu adalah teman dari klub penembak. Keesokannya, penyakit So-hon kembali kambuh dan Chanmi melihatnya. Selanjutnya, So-hon pergi ke toilet. Di sana ia mengalami muntah. Chanmi yang khawatir dengan So-hon, ia memasuki toilet laki-laki. Di situ Chanmi memanggil So-hon tapi tidak ada jawaban. Saat itulah ada darah keluar dari bilik toilet. Chanmi mengira kalau itu adalah So-hon. Dan ternyata di balik pintu itu adalah Sun-ha yang sudah terbaring lemas karena tindakan bunuh dirinya. Sun-ha pun kemudian dibawa dengan ambulans. Dari atas gedung sekolah, Jo-kyung melihatnya. Kemudian datanglah polisi yang waktu itu menangani kasus kematian kakaknya Chanmi. Mereka menginterogasi Chanmi dan So-hon karena mereka berdua adalah saksi ketika Sun-ha ingin melakukan bunuh diri. Chanmi memohon kepada polisi untuk merahasiakan mengenai dirinya kalau ia adalah adik dari Ok Chang-kyu. Polisi perempuan itu menasihati Chanmi untuk tidak terlalu terobsesi dengan mencari pelaku pembunuhan kakaknya karena Chanmi bisa mendapatkan masalah. Setelah itu, Chanmi mendapatkan pesan dari Ajung untuk bertemu pada malam hari. Chanmi pun datang dengan alamat yang dituju, tapi yang datanglah bukanlah Ajung, melainkan So-yeon. So-yeon memberitahu Chanmi jika ingin menanyai tentang Ok Chang-kyu, harusnya Chanmi menemui Somi, bukanlah Ajung. Chanmi pun kemudian menemui Somi. Somi berkata kalau ia sangat senang mendengar kabar Chang-kyu meninggal, karena Chang-kyu adalah pria brengsek menyuruh Somi untuk melakukan tes kehamilan. Chang-kyu di situ merasa kalau Somi tidak hamil. Mendengar hal itu, Chanmi meminta maaf atas kesalahan Chang-kyu. Di adegan selanjutnya, So-yeon menemui So-hon. Ia di sana meminta So-hon untuk menyingkirkan Jo-kyung. So-yeon akan memberikan uang tabungannya untuk So-hon. Ketika So-yeon melihat Sun-ha dibully, dirinya mengingat kejadian yang dulu ketika So-yeon menjadi korban bully. Di waktu itu, So-hon membantu dirinya dengan menghajar pelaku bully, sehingga pelaku bully tersebut meminta maaf kepada So-yeon. Kemudian, So-hon pun mendapat kabar kalau ibunya sakit bertambah parah. Ia pun memutuskan memberikan pelajaran kepada Jo-kyung. So-hon memakai jaket hitam dan menutupi mukanya. Di situ, So-hon berhasil membekap Jo-kyung dan menyuruh Jo-kyung untuk meminta maaf kepada Sun-ha. So-hon juga menyuruh Jo-kyung untuk pindah sekolah. Ketika So-hon hendak ingin pergi, ia tidak sengaja menemukan foto Sun-ha. So-hon pun di situ langsung menghajar habis-habisan Jo-kyung dengan menggunakan palu. Setelah kejadian itu selesai, So-hon melompati pagar sekolah, dan di saat itu ia bertemu dengan Chanmi.